Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'ami imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang surat An-Nahl, yaitu surat yang ke-16 ayat 125, sesuai dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Maka izinkan saya untuk membaca satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia, hai Muhammad, kepada jalan Rabb-Mu, yakni agamanya, dengan hikmah, dengan Al-Quran, dan pelajaran yang baik. Pelajaran yang baik atau nasihat yang lembut. Dan bantahlah mereka dengan cara bantahan yang baik, seperti menyeru mereka kepada menyembah Allah dengan menampilkan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya. Atau dengan hujah-hujah yang jelas. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk, maka dia membalas mereka. Ayat ini diturunkan sebelum diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, dan diturunkan ketika Hamzah gugur dalam keadaan tercincang. Ketika Nabi SAW melihat keadaan jenazahnya, lalu beliau SAW bersumpah melalui sabdanya, sungguh aku bersumpah akan membalas 70 orang dari mereka sebagai penggantinya. Para subscribe yang kami hormati, ayat ini mengajak kepada Nabi. Dengan lebih ringkasnya kira-kira demikian. Wahai Nabi, ajaklah manusia meniti jalan kebenaran yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Pilihlah jalan dakwah terbaik yang sesuai dengan kondisi manusia. Ajaklah kaum cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi untuk berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Ayat ini menjelaskan 3 macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah, yakni yang pertama adalah terhadap cendekiawan yang memiliki intelektual tinggi. Maka dakwah diperintahkan untuk menyampaikan dengan hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Sedangkan yang kedua, yang terhadap kaum awam, diperintahkan untuk menerapkan mau'izah, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa mereka sesuai dengan taraf pengetahuan yang mereka miliki yang sangat sederhana. Yang ketiga, sedangkan terhadap ahli Alkitab dan penganut agama-agama di luar Islam, diperintahkan menggunakan jidal, ahsan, atau perdebatan dengan cara yang terbaik. Jidal itu perdebatan, yaitu dengan logika, pikiran, retorika, cara menyampaikan yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan-umpatan. Itulah tiga metode dakwah di dalam Islam yang disampaikan oleh
Al-Quran. Selanjutnya adalah kata al-hikmah dalam ayat tersebut antara lain memiliki makna yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Ia adalah pengetahuan atau tindakan yang bebas dari kesalahan dan kekeliruan. Hikmah itu juga memiliki atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang bila digunakan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau lebih besar, serta menghalangi terjadinya mudarat dan kesulitan yang besar atau lebih besar. Itu hikmah. Makna ini ditarik, makna apa itu maksudnya? Makna hikmah ini ditarik dari kata hakamah yang berarti kendali. Maksudnya, umpama hewan atau kendaraan kendali berarti punya makna menghalangi hewan atau kendaraan itu supaya mengarah kepada arah yang baik dan tidak liar. Memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai adalah perwujudan dari hikmah. Memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun dinamai hikmah juga. Dan pelakunya dinamai hakim yang bermakna bijaksana. Jadi kalau kata hakim itu sebenarnya dia adalah bermakna bijaksana. Hakim. Hakim-hakim yang kita ketahui di pengadilan-pengadilan itu kalau diambil dari bahasa Arab yang berarti adalah bijaksana. Siapa yang tepat dalam penilaiannya dan dalam pengaturannya, dialah yang wajar menyandang sifat bijaksana ini, atau dengan kata lain, dia yang hakim. Menurut Thohir Ibnu Ashur, ulama besar dari Tunisia, beliau pernah mengatakan, beliau menggarisbawahi bahwa hikmah adalah nama himpunan segala ucapan atau pengetahuan yang mengarah kepada perbaikan keadaan dan kepercayaan manusia secara berkesinambungan. Yang kedua adalah mauidhah. Kata mauidhah terambil dari kata wa'adhu yang berarti nasihat. Mauidhah adalah uraian yang menyentuh hati yang mengantar kebaikan. Ini adalah kata-kata yang dikemukakan oleh para ulama. Sedangkan kata jadilhum yang ketiga terambil dari kata-kata jidal yang bermakna diskusi atau bukti-bukti yang mematahkan alasan atau dalih mitra atau lawan diskusi kita dan menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang dipaparkan itu diterima oleh semua orang maupun hanya oleh mitra bicara. Demikian di atas bahwa mauidhah hendaknya disampaikan dengan hasanah atau baik. Sedangkan perintah berjidal disifati dengan kata ahsan yang terbaik, bukan sekedar baik. Keduanya berbeda dengan hikmah yang tidak disifati oleh satu sifat pun. Ini berarti bahwa mauidhah ada yang baik dan ada yang tidak baik. Mauidhah baru dapat mengenai hati atau dapat mengena di hati sasaran seseorang bila apa yang disampaikan itu disertai dengan pengamalan dan keteladanan dari yang menyampaikannya. Inilah yang bersifat hasan atau hasanah. Kalau tidak demikian, maka sebaliknya, yakni yang bersifat buruk, dan ini yang seharusnya dihindari. Jidal itu ada 3 macam, yang baik, yang terbaik, dan yang buruk. Maka ketika kita berdiskusi dengan orang-orang di luar agama lain, kita harus menggunakan pilihan di antara 3 ini.
Bahkan terkadang semuanya bisa dikerjakan bersamaan, tergantung dari situasi. Adapun yang pertama adalah jidal buruk, yakni yang disampaikan dengan kasar. Diskusinya dengan kasar, dengan umpatan, dengan ngamuk dan sebagainya. Yang itu mengundang kemarahan lawan serta yang menggunakan dalih-dalih yang tidak benar. Kedua, jidal baik atau diskusi yang baik, debat yang baik, yang disampaikan dengan sopan serta menggunakan dalil-dalil atau dalih, walaupun hanya yang diakui oleh lawan. Hujah itu sama dengan dalil. Kalau dalih itu berkaitan dengan akal, kalau dalil itu berkaitan dengan firman Allah, baik dari hadis Nabi maupun dari Al-Quran. Ketiga, jidal terbaik, yaitu yang disampaikan dengan baik, dengan argumen yang benar, tapi tanpa menyakiti. Justru menjadikan pencerahan terhadap lawan diskusi atau lawan debat kita. Itu adalah jidal terbaik. Mengenai penerapan ketiga itu, seperti yang saya sampaikan di atas, terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125. Telah dikemukakan bahwa sementara ulama membagi 3 metode ini sesuai dengan tingkatan kecerdasan sasaran. Allah Ta'ala berdialog kepada Nabi sebagaimana permulaan serta perintah. Serulah wahai Nabi kepada manusia menuju jalan Tuhanmu, yaitu menuju agamanya, agama Islam. Dan hendaknya ajakanmu dengan hikmah, yaitu Al-Quran Karim Hakim. Dan pelajaran yang baik, yaitu pelajaran Al-Quran, kisah-kisahnya, perumpamaan, motivasi, dan peringatannya. Dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, tidak ada celaan, ejekan, dan menginginkan keburukan dari lawan bicara kita. Karena hal ini lebih memudahkan lawan untuk menerima kebenaran dan ajakan kepada firman-Nya Allah Ta'ala. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang dapat petunjuk atau siapa yang mendapat petunjuk. Dia akan membalas orang yang mendapat hidayah karena hidayahnya dan orang yang sesat karena kesesatannya. Dan engkau tidak ada di dalamnya. Bahkan Tuhanmu lah yang memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki dan menyesatkan yang Dia kehendaki. Tugasmu dalam berdakwah hanyalah menyampaikan dengan cara yang telah diterangkan kepadamu di atas. Dengan hikmah, pelajaran yang baik, dengan bantahan, dengan cara yang ahsan atau baik. Pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini adalah wajib mengajak kepada jalan Allah, Islam, yaitu wajib kifayah. Jika sudah ada yang melakukannya, maka yang lain tidak terbebankan. Penjelasan tata cara berdakwah, yaitu hendaknya dengan Al-Quran dan Sunnah, serta kosong dari kekerasan, serta berdebat dengan cara yang baik. Yang dimaksud dengan wajib mengajak kepada jalan Allah, Islam, yaitu wajib kifayah, itu adalah bukan berarti kita menjagakan atau jaga wong liya atau kita tergantung kepada orang lain. Yang dimaksud dengan ini adalah ya setiap kalian yang merasa menjadi alim, memiliki ilmu, memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebenaran, walaupun kamu bukan menjadi ustadz atau tidak dijuluki sebagai seorang kiai atau pendakwah, maka adalah maksud oleh Allah, yang engkaulah yang akan menjadikan orang lain itu menjadi berhukum kifayah. Jadi jangan berharap hanya, oh ya wis orang lain saja. Ya enggak, ya kamulah.
kamu saat itu yang bisa membuat orang lain punya kemampuan untuk menyadarkan orang lain, ya kamulah yang dimaksud dengan untuk melakukan ajakan kepada jalan Allah. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.